bicara soal pilkada semua nih, sebenarnya apa sih tantangan dari koalisi super Bobi Nasution nih? Ya Jakarta pasti akan selalu menjadi menarik, Iya. menjadi magnet kan. Yang mana ya semua pergerakan, bukan semua sih, artinya pergerakan ekonomi, sosial, kemudian juga pusat pemerintahan kan sampai dengan hari ini masih ada di Jakarta, kan belum pindah. Iya. Timur juga. Sebenarnya Jawa Timur nggak menarik dan Kenapa nggak menarik? rasa-rasanya nggak mungkin ya. Kalau saya sih melihatnya akan sangat sulit Golkar dan Gerindra pecah di Jawa Timur. Nah, sebenarnya ada yang menarik dan dari Sulawesi Selatan ini. Apa tuh? Ya kalau kita bicara Sulawesi Selatan kan kita nggak bisa melepaskan dari partai Golkar. Oke. Kembali lagi di podcast garsospol.id. Kali ini kita punya program baru. Program pertama, Chit Chat. Jadi kita akan bahas Sejumlah isu politik. Selama sepekan belakang ya. Ya, khususnya isu-isu politik ya, isu-isu sosial, politik. Nanti akan rutin di setiap hari Jumat. Jadi kita akan ngebahas isu sepekan. Oke. Ngobrol apa kita hari ini? Mungkin kalau yang untuk sepekan belakangan ini yang paling menarik itu ya momen pilkada ya. Karena kita tahu 2 bulan menjelang pendaftaran nih. Ya, kurang lebih 39 hari lagi. 39 hari lagi. 49 hari, 49 hari lagi menjelang pendaftaran hari pertama. Nanti dibuka pada tanggal 27 Agustus nanti. Dan itu serentak di hampir 600 kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Oke. Dan ini menarik sih sebenarnya kalau kita bahas soal pilkada. Karena ini mungkin momen pertama kalinya ya dalam sejarah elektoral di Indonesia. Kita punya penyelenggaraan pemilu yang begitu banyak. Mungkin 2017 kan pernah kan sejarah pilkada serentak pertama 2017. Cuman memang gak sebanyak ini kan. Dan 2019, kemudian 2020, 2021 juga ada. Cuman ini paling banyak. Kali ini emang benar-benar serentak nih. Iya, benar-benar diserentakkan semua benar. nih. Se-Indonesia gitu ya. Nah, tentu menjelang berapa tadi 49 hari menjelang pendaftaran. 49 hari menjelang pendaftaran. Pastinya bursa-bursa nama udah pada keluar kan. Iya, di sejumlah daerah yang kita tahu ya kan Dan. Ini juga ada nama-nama yang menarik ya kan. Ada juga wilayah-wilayah yang sebenarnya menjadi barometer dan juga menarik untuk didiskusikan secara spesifik karena memang dari segi wilayah sangat strategis. Tapi kan kalau misalkan kita bicara seluruh pilkada di Indonesia kan gak cukup waktu nih dan terlalu panjang sepertinya. Banyak banget 500. Ya, 500 sekian. Kita coba pilih-pilih daerah-daerah yang potensial. Dan yang memang gitu. Kita sudah sempat ulas juga di akun sosial media kita di garsospol.id. Ada sejumlah wilayah yang sudah sempat kita ulas ya. Pilgub maupun pilkadanya. Oke, mulai dari Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Kemudian di Pulau Jawa itu ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian di Sulawesi Selatan baru. Iya. Ini anginnya sedep banget nih. Sorry. Sambil ngopi kali. Sambil ngopi boleh. Nah, ngomongin soal kita dari timur dulu ya. Kita coba diskusi soal dari pilkada dari wilayah Indonesia Timur yang mana di situ Sumatera Utara menjadi salah satu ya bisa dikatakan Barat dong kalau Sumatera Utara. Iya, Barat menjadi magnet juga, menjadi perbincangan juga di banyak media. Yang mana memang di situ ada menantunya Presiden Jokowi yang akan siap bertarung ya kan naik kelas dari wali kota menuju calon gubernur. Dan sampai dengan hari ini infonya hampir semua partai sudah itu menentukan sudah memberikan dukungan kepada Bobi. Tinggal yang belum itu PKS dan PDI. Sempat PKS mengeluarkan statement. Tapi kemudian direvisi ya. Diklarifikasi oleh Presiden PKS bahwa DPP. Ternyata yang dimaksud itu Maluku bukan Sumatera Utara. Ya benar, yang dimaksud adalah Maluku. Cuman ini menjadi sinyal juga Dan. Harusnya menjadi sinyal bahwa memang PKS cukup melirik Bobi di Sumatera Utara. Atau mungkin cuma melempar angin doang nih. Kalau melempar angin rasanya atau apa gitu. Kalau melempar angin rasanya enggak ya. Mengingat kan juga di beberapa kesempatan misalnya kan PKS juga sudah sempat mencoba komunikasi dengan keluarga Pak Jokowi kan gitu. Artinya
barisan Pak Jokowi, dan ini sebenarnya menjadi menarik juga ketika PKS ya mungkin sengaja kali ya, sengaja disalahkan kan gitu. Tapi ini menjadi sinyal bahwa ya PKS bakal juga merapat ya. PKS juga membuka peluang kalau menurut saya sih untuk menggandeng Bobi Nasution. Oke, bicara Pilkada Sumut nih. Dari beberapa media yang udah kita lihat, ini pasti berpotensi cuma 2 poros ya. Kalau ngelihat komposisinya tinggal 2 poros yang harusnya paling 2 poros memungkinkan. yang memungkinkan ya. Karena kan secara peta kan sama-sama kita ketahui Golkar sebagai partai pemenang di Sumatera Utara dengan 22 kursinya. Disusul PDIP juga. Disusul PDI Perjuangan 21 kursi. Itu Golkar sudah memberikan dukungannya kepada Bobi Nasution. Dan ini sebenarnya menutup ruang untuk pembentukan 3 poros dan. Iya. Karena kan kalau akhirnya Golkar sudah bergabung kan otomatis kan petanya sudah semakin mengkerucut kan. Mengkerucut. Itu. Berarti 2 poros itu, yang pertama poros di pihak Bobi Nasution dan dengan koalisi besarnya. Koalisi besarnya di situ ada Golkar, Gerindra sebagai pengusung pertama. Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKB. Kemudian juga partai-partai seperti Perindo dan Hanura, P3 juga sudah menyatakan dukungan kepada Bobi. Dan ini ya kalau kita baca sekarang tinggal 2 kan yang belum. Itu ada PKS dan PDI Perjuangan. Tapi kan PDI Perjuangan belakangan ini juga memberikan sinyal bakal mengusung Edi Rahmayadi ya. Ya kalau kita lihat dari beberapa pantauan kita ya kan, dan itu juga sepertinya sudah mengkerucut. Opsi-opsi nama sepertinya sudah mengkerucut. Tinggal mungkin keputusannya ada di tangan Ibu Megawati kan selaku Ketua Umum. Apakah akan memberikan dukungan kepada Edi atau justru malah menunjuk kader potensial lainnya yang ada di Sumatera Utara. Dan kabarnya juga Edi juga sudah mengikuti sejumlah tes ya? Iya, sudah mengikuti sejumlah tes dan juga saya rasa kita lihat juga Edi cukup intens ya komunikasi dengan PDI Perjuangan. Ya. Oke. Bicara soal Pilkada Sumut nih, sebenarnya apa sih tantangan dari koalisi super Bobi Nasution nih menurut Bung Wanul? Kalau saya melihatnya gini dan tantangan terbesar dari Bobi hari ini adalah bukan lagi mencari partai pendukung, tapi adalah mencari pasangan. Sosok wakil. Okay. Sosok wakil. Mungkin partai-partai di sana sudah memberikan usulan nama kan, termasuk juga PAN, termasuk juga Demokrat, termasuk juga partai-partai lain ya yang mendukung Bobi mengusulkan sejumlah nama kadernya. Cuman saya melihat justru harusnya yang mendapatkan jatah wakil adalah Partai Golkar. Harusnya. Tapi dari Golkar sendiri udah ada ngusulin nama nggak untuk menjadi pasangannya Bobi Nasution? Mungkin sudah. Kalau kita coba breakdown ya, di Sumatera Utara banyak kader potensial Partai Golkar yang mungkin bisa mendampingi Bobi, dan tinggal bagaimana nanti itu bisa dikomunikasikan di koalisi internal Bobi nanti. Kalau itu sih yang paling hari ini krusial bagi seorang Bobi Nasution. Kalau Bung Dani melihat apa sih selain, artinya kan magnetnya ada pada, kalau saya melihatnya magnetnya di Sumatera Utara ada pada Bobi dan PDI Perjuangannya justru, bukan pada variabel Edinya. Ya gitu, kalau misalkan kita ngelihat syarat untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur, PDIP sebenarnya sendiri pun sebenarnya udah cukup ya. Sudah secara administratif cukup, kursinya cukup. Dengan 21 kursi di itu. Iya. Nah itu, cuman tantangannya nantinya adalah bagaimana cara mereka untuk mengalahkan koalisi besar ini nih. Nah itu kita bicara di lain kesempatan ya kan. Ini kan masih tahapan pertama kan. Iya. Masih tahapan penjajakan, rasanya agak terlalu dini, agak terlalu prematur bahkan kita untuk membicarakan strategi. Dan tinggal paling krusial hari ini ya kalau saya melihatnya bagi Bobi maupun bagi PDI ataupun Edi adalah mencari pasangan yang tepat. Mencari pasangan yang tepat bahwa variabel figur wakil juga sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat keterpilihan, dan ini menjadi tantangan bagi koalisi maupun bagi calon. Dan di lain sisi Edi Rahmayadi juga kayaknya juga sangat optimis gitu ya. Iya, sangat optimis. Dia sempat mengeluarkan beberapa statement gitu. Jangankan mantu presiden, mantu malaikat juga dilawan. Nah, ini kan berarti menunjukkan rasa optimisme yang tinggi kan dari seorang Edi, yang mana dia juga incumbent kan. Nah,
ngomongin soal Sumut kayaknya kita udah cukup ya. Kita akan geser ke mana dulu nih? Di Banten. Di Banten. Oke. Kita mulai beralih ke Pulau Jawa. Kita mulai dari provinsi paling pinggir nih, di Banten. Banten. Itu sekarang kabar-kabarnya nih, Bung Wanol. Sepertinya bakal ada pecah kongsi nih antara koalisi Indonesia Maju. Khususnya di Pilkada Banten ya. Khususnya Pilkada Banten. Ya, sebenarnya yang paling mencolok dari pecah kongsi, dan ini juga udah kita muat di ulasannya di Kita buat analisisnya di konten gersospol.id, bahwa yang paling rasa-rasanya yang sudah dapat dipastikan bahwa koalisi Indonesia Maju pecah di Pilkada ya di Banten ini. Antara Golkar dengan Gerindra. Antara Golkar dan Gerindra serta partai pendukungnya. Oke, Golkar tetap optimis mendukung mengusung Airin ya, Ya, untuk menjadi cagup. Secara hitung-hitungan mungkin ya tidak ada nama lain ya bagi Golkar untuk mengusung nama ya. Benar. Airin sebagai mantan wali kota Tangsel yang juga DPR RI terpilih dengan suara yang cukup signifikan. Saya rasa nggak ada alasan bagi Golkar untuk tidak mengusung Airin. Tantangannya adalah tinggal bagaimana mencari pasangan. Nah, ini sebenarnya kondisinya mirip seperti Sumatera Utara antara PDI dengan Golkar misalnya. Ketika PDI sulit, artinya tidak punya opsi teman. Artinya kalau PDI di Sumut tinggal punya opsi teman dengan PKS. Nah, itu juga belum tentu kan? Dan itu juga belum tentu. Okay. Nah, di Banten Golkar sulit mencari teman. Oke. Nah, cuman memang kondisinya masih dinamis kan. Iya. Yang mana baru-baru ini kan juga ketua harian ya. Ketua harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko juga mendeklarasikan kan pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Tapi kabarnya sebelum Gerindra akhirnya memutuskan mengusung sendiri, mereka coba sempat menawarkan nih untuk menjadi pasangannya Airin. Dan ternyata Airin nggak mau ya, atau gimana? Ya, info-infonya sih memang ada penolakan dari pihak Bu Airinnya ya, dengan pihak Airinnya jika dipasangkan dengan Andra Soni, dan itu juga sudah banyak menyebar di pemberitaan yang akhirnya Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung Andra Soni berpasangan dengan Dimyati, dan itu juga mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari partai-partai pendukung seperti Demokrat, kemudian juga PKS. PKS di Banten juga mendukung Dimyati, kemudian juga PAN, PSI, PKB kabarnya juga sudah semakin mengerucutkan dukungannya ke Dimyati. Nah, tinggal opsinya sebenarnya kalau di Banten. Tinggal Demokrat belum. Oke. Kalau di Banten ya tinggal opsinya Golkar berpasangan dengan PDI Perjuangan atau Golkar berpasangan dengan Demokrat. Nah, porosnya tinggal ini sisanya karena Golkar butuh kurang lebih 4 kursi lagi untuk bisa mencalonkan. Tapi kalau secara hitung-hitungan Bung Wanul nih, kacamata Bung Wanul, analisis Bung Wanul, sebenarnya kalau secara peta kekuatan elektabilitas maupun popularitas antara Bu Airin dengan pasangan yang diusung oleh Gerindra dan teman-teman partai lainnya itu gimana sih? Iya, kalau berdasarkan basis survei ya. Iya. Mungkin beberapa lembaga survei juga sempat mengeluarkan hasil survei di Banten kan, dan memang Bu Airin masih cukup tinggi. Cuman itu masih terlalu jauh lah, dan Bung Dani kita lihat bahwa angkanya masih ini masih bulan Juli, masih ada sekitar 4 bulan sampai 5 bulan lagi sebelum pencoblosan, artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Cuman yang menarik adalah selama ini kan digembor-gemborkan kan. Iya, benar. Justru yang perlu kita highlight adalah koalisi Indonesia Majunya yang ketika Pilpres sangat percaya diri. Iya, sangat percaya diri banget. Dengan kekompakannya. Justru menjelang pilkada, pendaftaran pilkada ada menunjukkan indikasi ya mungkin bukan perpecahan ya, pecah kongsi lah. Atau sebenarnya jangan-jangan ini bagian dari strategi mereka nih. Ya cuman bagi-bagi kekuasaan lah, kalau bisa kita bilang. Kalau kita sih melihatnya gini, Bung Dani. Ini bagian dari distribusi kekuasaan. Iya. Toh siapapun pemenangnya ya bagian dari Kim dan bagian dari pemenang Pilpres. Iya, benar, jadi ini ya ini kalau saya sih melihatnya ini adalah bagian dari upaya dari ya tetap memanaskan mesin partai lah. Oke, dan saling melihat berarti ya. Iya, menguji sejauh mana kekuatan mesin partai ya? Kekuatan mesin partai di masing-masing daerah.
misalnya kayak di Banten, kita langsung aja misalnya ketika di Banten ada Airin, ada Andra Soni, yang mana notabene adalah Gerindra dan Golkar di situ. Kemudian juga Jawa Barat misalnya. Jawa Barat kan sempat Partai Gerindra coba ini ya melempar isu akan menempatkan Ridwan Kamil di Jakarta dan itu menjadi super highlight kan di pemberitaan. Dan akhirnya Partai Gerindra sampai dengan hari ini juga belum memutuskan kan kemana akhirnya Kang Ridwan Kamil. Kabarnya negosiasi itu juga demi memuluskan jalan Deddy Mulyadi ya di Jawa. Iya, Jawa karena Barat. memang kan Kang Deddy juga hari ini statusnya kan kader Partai Gerindra dan potensi juga untuk maju, sempat pernah maju juga kan di Pilgub Jabar. Nah ya bisa jadi itu bagian dari strategi. Cuman saya lebih melihat pada aspek ya ini bagian dari apa ya distribusi kekuasaan itu dan artinya siapapun nanti yang akan ditaruh di Jawa Barat ya Koalisi Indonesia Maju akan menjadi pemenang karena kita belum melihat ini kompetitor yang lain ya mungkin Nasdem kan mungkin bisa jadi yang sudah anaknya B.J. Habibie. Iya anaknya almarhum B.J. Habibie. Diusung oleh Partai Nasdem, cuman itu kan belum cukup juga. Mereka masih butuh partner partai yang lain. Iya. Tapi sebelum kita jauh melangkah ke Jawa Barat nih, kita geser ke Jakarta. samping Banten dulu nih, Iya, Jakarta. Jakarta juga cukup menarik sepertinya. Ya meskipun udah bukan lagi status sebagai DKI dan beralih ke DKJ, tapi agak-agaknya Pilkada Jakarta juga masih menarik ya. Ya Jakarta pasti akan selalu menjadi menarik, menjadi magnet kan. Yang mana ya semua pergerakan, bukan semua sih, artinya pergerakan ekonomi, sosial, kemudian juga pusat pemerintahan kan sampai dengan hari ini masih ada di Jakarta, kan belum pindah. Ya. Di Pilkada Jakarta sendiri, ini Anies masih cukup powernya cukup kuat sepertinya. Belum ada kompetitor tandingan kalau sepertinya. menurut Bung Dani aja lah gimana nih. Kalau melihat Mas Anies kan ya sampai dengan hari ini Mas Anies masih menjadi magnet kan. Yang mana PKB sudah mendeklarasikan, kemudian juga PKS sudah mendeklarasikan Anies Sohibul, kemudian juga bahkan PDIP belum, cuman sempat mengeluarkan statement untuk mempertimbangkan karena kan statement Mbak Puan kan yang soal ditanya teman-teman wartawan gimana soal Mas Anies, Mbak Puan bilang menarik dan itu juga dibalas oleh Mas Anies menarik juga. Nah ini memang menarik sebenarnya untuk dibahas. Ya kita yang dulunya berseberangan, ya, tiba-tiba ya itulah politik dinamis. Makanya kalau Jakarta itu mungkin ya, kalau saya melihatnya di Pilkada serentak tahun 2024 mungkin Jakarta yang akan paling last minute ya. Karena masih ada kemungkinan besar masih ada kejutan-kejutan lain yang bisa terjadi. Bahkan kemarin di salah satu tweet di X yang mengatakan bahwa Partai Gerindra akan mencoba mengusung kadernya sendiri. Mencoba mengusung kadernya sendiri, kemudian juga ada penjajakan. Ya sempat ramai juga bahwa kemarin ada isu Nadiem Makarim untuk dimajukan. Oke, menjadi kompetitor Anies. Kemudian juga ada putra bungsunya Pak Jokowi, Mas Kaesang kan. Yang sempat diisukan, bahkan sampai sekarang isunya masih bergulir akan bertarung di Jakarta. Ya makanya kita menunggu Jakarta harus bersabar kan gitu. Tapi bicara soal Kaesang, ini lumayan menarik nih. Soalnya di beberapa survei, Kaesang justru lebih tinggi elektabilitasnya itu di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Nah, tapi baru kemarin nih kita muncul di pemberitaan kalau kabarnya Golkar juga akan memasangkan Kaesang dengan Jusuf Hamka. Bosnya tol. Bosnya jalan tol. Ada apa ini sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba? Ya wajar lah. Kalau saya sih melihatnya wajar dan karena Partai Golkar sebagai partai besar juga kan mencoba ikut meramaikan. Mencoba ikut meramaikan perbincangan di Pilkada Jakarta. Karena ya sampai dengan hari ini nama-nama yang muncul kan masih itu aja. Benar. Tapi kalau misalkan saya ngelihat kalau pemberitaan kemarin itu memunculkan Kaesang dengan Jusuf Hamka itu sepertinya Golkar mencoba menutup isu
RK bakal ke Jakarta. Ya itu juga, Kayaknya. ya itu masuk akal sih sebenarnya, dan melihat bahwa dorongan RK untuk ke Jakarta kan kencang. Nah, Dan ini itu ditutup. Dan itu bagian dari strategi dari Partai Golkar untuk menutup dan memastikan bahwa ya, Ridwan Kamil akan bertarung di Tidak pilkada. akan maju di Jakarta dan akan maju di Jabar. Nah, ya ini bagian dari strategi Partai Golkar lah. Kita melihat bahwa sebagai salah satu partai senior kan, partai yang cukup tua dan cukup mapan, bahwa mereka menunjukkan kecanggihannya dalam memainkan isu politik ya? di Jakarta. Ya biar mereka tetap riding the wave lah dengan isu Pilgub Jakarta, biar nggak ketinggalan juga. Berarti tim-tim di Golkar itu cukup potensial, misalnya cukup bisa lah, cukup mampu untuk ya ternyata gini, dan bukan Ahmed Zaki, bukan Erwin Aksa, tapi Yusuf Hamka. Itu benarnya itu sebenarnya. Ya Kenapa itu kan tiba-tiba muncul nama? Karena memang potensinya banyak. Nah, itu sebenarnya kalau Jakarta, Jabar, terus juga Banten, mungkin ya Golkar mencoba untuk meramaikan lah di 3 daerah itu. Tapi kan bicara soal Kaisang nih, balik lagi bicara soal Kaisang, kita kan juga udah pernah melakukan analisis ya, dan itu kita tuangkan di dalam sebuah konten perspektif. Bahwasanya kalau misalkan ngelihat hasil lembaga survei saat ini, potensi Kaisang lebih besar di Jawa Tengah ketimbang Jakarta, akan lebih baik sepertinya untuk Kaisang harusnya maju di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta untuk melawan Anies. Kalau yang dipakai adalah basis survei, rasanya sangat masuk akal untuk Mas Kaisang bertarung di Jawa Tengah. Dan apalagi Jawa Tengah adalah basis Pak Jokowi, basis pendukungnya Pak Jokowi. Ya. Dan itu sudah dibuktikan di Pilpres 2024 yang mana pasangan Prabowo Gibran memberikan kemenangan signifikan juga. Memberikan kemenangan signifikan dan mengobok-obok kandang banteng ya. Yang dia anggap sebagai basis kekuatan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar di Pilpres kemarin. Ya. Justru malah dibuat hancur lebur oleh Pak Jokowi kan gitu. Nah mungkin menjadi sangat masuk akal dan ketika Mas Kaisang lebih memilih Jawa Tengah dibanding Jakarta atau daerah-daerah lain, semisal ketika Mas Kaisang mencoba berkeinginan untuk maju di pilkada, rasanya peluangnya akan menjadi sangat besar ketika Mas Kaisang maju di Jawa Tengah. Artinya opsinya banyak kok. Dan ini iklan guys. Atau bisa jadi kalau misalkan nantinya Kaisang maju di pilkada, itu kan di pilkada Jawa Tengah, itu kan PDIP juga sempat sepertinya tertarik ya untuk mengusung Mas Kaisang di Jawa Tengah ya. Nah, apakah menurut Mas Wanul ini akan jadi titik temu rekonsiliasi antara bapaknya Joko Widodo dengan PDIP? Ya, kalau kita merujuk pada statement Mbak Puan, artinya kan dia juga, Mas Kaisang juga kemarin berstatement bahwa ya mencari waktu lah untuk bertemu Mbak Puan kan juga. Mbak Puan juga membuka peluang mengusung Mas Kaisang di Jawa Tengah kan gitu. Artinya ini sebenarnya sinyal bahwa Mbak Puan dan Kaisang lah, katakanlah seperti itu, punya keinginan untuk membangun dialog, membangun komunikasi politik kan gitu. Artinya tidak menutup komunikasi politik, dan kita patut tunggu juga sebenarnya kapan pertemuan itu terjadi. Dan Gerindra juga kayaknya udah tertarik juga nih untuk ngusung Kaisang di Jawa Tengah. Iya, Gerindra juga tertarik. Gerindra sendiri kan juga punya kader kan yang mau dimajuin ke Mas Sudaryono, itu salah satu orang dekatnya Pak Prabowo juga kan itu. Artinya kalau Kaisang yang maju sebagai calon gubernur, opsi wakil banyak. Tinggal mau pilih Gerindra, mau pilih Golkar ada, atau jangan-jangan mau pilih PDI. Iya. Kan juga banyak tuh Mas Hendi kepala LKPP, kemudian juga Pak Kapolda kita Irjen Ahmad Lutfi. Tapi Ahmad Lutfi kan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Iya, benar. Kemudian juga ada bupati yang ada di Jawa Tengah bisa juga mendampingi Mas Kaisang. Artinya kalau Mas Kaisang maju, PSI didukung oleh PSI, artinya selain mendapat dukungan partai juga kemungkinan besar akan mendapat dukungan basis pendukungnya Pak Jokowi yang masih kuat dan militan di Jawa Tengah. Itu yang mungkin jadi pertimbangan partai-partai lain gitu. Dan itu menjadi pilihan rasional bagi PSI dan Mas Kaisang untuk lebih memilih maju di Jawa Tengah dibanding Jakarta. Tapi kalau menurut Mas Wanul nih, bicara soal PDIP, sebenarnya
alangkah lebih baiknya mengusung Kaisang yang bukan kadernya dan juga mungkin selama ini sempat berseteru dengan PDIP. Paham. Tapi nggak harus ini loh, dan nggak harus PDI-nya mengusung Kaisang. Bisa aja PDI menawarkan wakil. Oke. PDI berpasangan dengan Mas Kaisang berpasangan dengan kader PDI. Artinya memang secara bergen PDI paling kuat kan di Jawa Tengah. Nah ini tinggal bagaimana otak-atik gatuknya aja lah, dan bagaimana kemana akhirnya Mas Kaisang ingin menentukan maju gitu. Oke. Selesai bicara Jawa Tengah nih, kita bergeser ke Jawa Timur. Mungkin Jawa Timur juga. Sebenarnya Jawa Timur nggak menarik, Dan. Kenapa nggak menarik? Kalau saya ya. Iya, ditanya. kenapa? Belum muncul kompetitornya Bukovifa sampai dengan hari ini. Kalau kita bicara wilayah lain ya, Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, itu kan udah ramai kan nama-nama yang muncul. Nah kalau di Jawa Timur ini beda kasus, dan sebenarnya Belum ada sosok lain yang bisa menandingi pasangan Kofifa dan Emil. Iya, coba Mas Dani deh, kita breakdown deh, Mas Dani lihat siapa sih nama yang secara potensial? Mungkin Risma? Iya, cuman kan Bu Risma statementnya masih gantung. Oh. Terus juga PKB kan isunya mau memajukan mantan ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Muzakir kan. Nah itu juga sampai sekarang belum jelas, artinya belum ada yang begitu firm, begitu yakin akan maju. Tapi ada kemungkinan nggak Golkar dan Gerindra juga bakal pecah di Jawa Timur? Rasa-rasanya nggak mungkin ya. Kalau saya sih melihatnya akan sangat sulit Golkar dan Gerindra pecah di Jawa Timur. Ya paling memungkinkan adalah ya sama-sama mengusung pasangan Kofifa Emil karena ya sangat kuat. Cuman kan kalau kita bicara sejarah, memang PDI dan PKB sebagai penguasa Jawa Timur itu ingin melihat dulu sebenarnya. Melihat sampai sejauh mana mungkin penjajakan peluang ini bisa bersama. Cuman opsinya memang tinggal itu, Dan. Iya. PKS, PDI, PKB. Nah, tinggal 3 partai siapa nih yang mau mereka usung nih? Nah, siapa yang mau mereka usung dan siapa yang akan dipasangkan sebagai calon maupun wakil? Tapi kalau secara syarat sebenarnya PDIP dan PKB itu cukup nggak? PKB yang cukup ya? PKB yang cukup, PDI belum cukup. Oke. Nah, ini tinggal bagaimana mencari orang yang mau aja dan siap bertarung melawan Bukovifa. Ya. Nah. Berarti artinya kasus Kofifa ini dengan kasus Mas Anies kayaknya sama-sama kuat ya, sama-sama. Tapi yang menjadi pembeda adalah Bukovifa sudah mengantongi banyak dukungan. Iya. Rekomendasi. Okay. Beda dengan Mas Anies. Mas Anies kan baru hanya pegang PKB. PKS kan juga belum ya. PKS kan udah berpasangan. Nah tinggal mencari pasangan. Nah ini rekomendasinya udah berbentuk pasangan, dan Kofifa Emil, Golkar Kofifa Emil, PAN Kofifa Emil, Demokrat Kofifa Emil, benar. Gerindra Kofifa, belum nama Emil ya. Benar. Cuman kan udah Kofifa, artinya udah sangat dominan kan. Ya kita lihat aja sih nanti. Kalau saya sih melihatnya ini akan sama seperti Jakarta ya, last minute juga. Last minute berarti ya, keluar nama-namanya ya. Seperti kebiasaan PDI Perjuangan, last minute. Selalu ngambil momentumnya di last minute gitu. Kalau di sepak bola, Fergie time. Fergie time. Terakhir nih, Dan. Terakhir, kita masuk ke bagian Indonesia Timur. Ya. Kita juga pernah menganalisis konten di gersospol.id. Di media sosial gersospol.id. Itu kita tertarik untuk membahas calon gubernur Sulawesi Selatan. Ada berapa nama nih yang potensial untuk maju di Pilkada Sulsel? Kalau dari analisis dari teman-teman Gersospol sampai sejauh ini 3 nama yang sudah meramaikan bursa. Siapa aja itu? Itu ada adiknya dari Menteri Pertanian yang mana itu juga incumbent kan. Oke. Pak Andi Sudirman Sulaiman, kemudian juga ada mantan wali kota Makassar, politisi senior Pak Ilham Arif Sirajuddin. Dan satu lagi Dani Pomanto. Oh, Dani Pomanto. Pak Dani Pomanto ini kan juga wali kota Makassar. Okay. Nah artinya yang bertarung di Pilgub Sulsel ini ya politisi kawakan. Tapi dari 3 sosok potensial ini mereka udah mengantongi Rekom. Udah. Pak Ilham Arif Sirajuddin kan hari ini statusnya sebagai ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Sudah mengantongi. Kemudian juga Pak
Andi Sudirman Sulaiman sudah mengantongi dukungan dari Nasdem dan ya Nasdem cukup sendiri di Cukup sana. sendiri ya? Cukup sendiri dan berpasangan dengan Bu Fatmawati kan, itu mantan wakil wali kota Makassar. Kalau Pak Ilham Arif Sirajudin justru sudah cukup banyak ya mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju. Dan yang terakhir Pak Dani Pomanto itu mendapat dukungan dari P3 dan PD Perjuangan serta Projo. Benar. Projo. Relawan rasa partai. Relawan rasa partai ya. Nah, sebenarnya ada yang menarik dan Apa dari Sulawesi Selatan ini. Apa tuh? Ya kalau kita bicara Sulawesi Selatan kan kita nggak bisa melepaskan dari partai Golkar. Oke. Golkar kan basisnya salah satu wilayah basis Golkar kan ada di Sulawesi Selatan yang mana juga ada Pak JK Nurdin ya? Halid. Benar. Artinya banyak tokoh-tokoh Golkar yang Tokoh-tokoh senior Golkar yang lahir yang dari Sulawesi Selatan dan sampai dengan hari ini juga Partai Golkar belum mengeluarkan nama siapa yang akan diusung di Sulawesi Selatan. Cuman kalau bicara potensi, sebenarnya Partai Golkar banyak dan potensi kader yang bisa nama-namanya diusung. ya? Iya. Oke. Cuman memang tidak bisa sendiri. Oke. Tidak bisa sendiri mengusung seperti ketua DPD-nya Pak Taufan Pawe, kemudian juga ada Bu Indah, kemudian juga ada mantan bupati di situ. Artinya banyak lah anak-anak muda juga banyak yang bisa mengisi slot itu. Nah, tinggal bagaimana komposisi koalisi, misalnya apakah akhirnya Golkar ke Pak Ilham Arif Sirajudin atau Golkar akhirnya ke Dani Pomanto, artinya atau bahkan justru Golkar bangun poros sendiri gitu ya. Nah, poros keempat berarti. Poros keempat bisa di luar dari 3 potensial nama tadi. Di luar dari 3 potensi nama itu karena menarik dan kalau kita bicara Sulawesi Selatan itu kan artinya secara basis sosiologis kan. Sulawesi Selatan itu ada Sulawesi Selatan Utara, ada Sulawesi Selatan yang bagian selatan. Bagian selatan. Nah, itu secara aspek sosiologis berbeda. Nah, biasanya kalau kita bicara pilgub sebelumnya, biasanya kalau udah kalau udah gubernurnya orang Sulawesi bagian selatan, itu wakilnya bagian utara atau sebaliknya. Nah, itu yang sering terjadi di pilgub Sulawesi Selatan. Nah, itu tinggal bagaimana para elit-elit di Sulawesi Selatan mencoba untuk memasang-masangkannya itu sih. Artinya negosiasinya masih panjang. Alot ya. Masih panjang dan alot juga karena kan kalau kita bicara Sulawesi Selatan ini kan pintu gerbangnya Indonesia Timur. Benar. Pintu gerbangnya Indonesia Timur. Artinya potensinya luar biasa, potensi ekonomi, sosial, politik kan gitu. Kenapa wilayah ini menjadi penting ya itu tadi dengan segala potensinya dia akan bisa bermanuver lah, bisa memberikan dampak lah. Itu. Nah, kalau sebenarnya banyak pilkada lain yang bisa kita bahas, cuman mungkin itu dulu ya untuk hari episode ini. Pertama mungkin untuk itu episode dulu. pertama Chit-Chat Garsospol. Iya. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin menuliskan saran dan masukan kira-kira kita mau bahas apa lagi bahas daerah mana lagi atau bahas daerah kalian yang mungkin bisa kita bahas, tulis di kolom komentar atau bisa DM kita di garsospol.id. Kita punya media sosial Instagram, TikTok, dan juga Twitter. YouTube juga jangan lupa. Jangan lupa saksikan podcast Garsospol lainnya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam.